Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah nuhdiha khususan li mu'alif hadzal kitab li Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Lu'lu al-Mas'arif min Naqib al-Misri wa usulihim wa furu'ihim wa li jami' asatizina khususan al-mawjudah biha annallaha yataghashahum birahmah wa yanfa'una bihim wa bi ulumihim wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawad al mu'ini ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil amjad salatan wa salaman nafuzu bihima yaumal ma'ad. Amma ba'd. Faqad qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin wa radhiyallahu anhum. Halaman 13 baris ke-17 yang tengah, hitung sendiri dah. Halaman 13 baris ke-17 yang tengahnya. Summa yaqra'ul fatihata fi kulli raq'atin sawa'unil imamu wal ma'mumu wal munfaridu wal basmalatu ayatun minha wa min kulli suratin ghairi bara'atin ila akhiriha. Masih menerangkan tentang kaifiat tata cara sholat yang udah diterangkan terdahulu, yaitu kesunahan membaca doa iftitah dan juga ta'awuz. Setelah membaca doa iftitah dan ta'awuz, lalu membaca surah Al-Fatihah. Jadi nyambung ini. Summa yaqra'ul fatihata, kemudian membaca orang yang sholat Al-Fatihata akan surah Fatihah. Fi kulli rok'atin, di setiap rokaat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Walau sholat jenazah sekalipun wajib baca Fatihah.
sawaunil imamu wal ma'mumu, enggak ada bedanya kewajiban baca Fatihah ini baik bagi seorang imam ataupun makmum. Cuman bagi makmum terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat. Kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah, makmum tidak wajib baca Fatihah, baik sholatnya itu sir yang enggak kedengeran ataupun yang jahar. Kenapa? Qiraatul imam, qiraatul makmumi. Bacaan imam itu ya bacaan makmum. Jadi mereka diem aja sholat, nggak baca Fatihah, nggak baca surah, Allahu Akbar, diem aja, ngikutin imam aja. Nah, kalau mereka Imam Abu Hanifah. Berbeda kalau menurut Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal. Mereka berpendapat kalau bacaannya itu dikeraskan seperti maghrib bahasa kompleknya mah maghrib, isya dan subuh, maka selama kedengeran nggak wajib baca Fatihah bagi makmum. Bahkan Imam Maliki ngemakruhin. Kenapa nggak wajib? Alasan mereka karena wa iza quri al-Qur'anu pastami'u. Kalau dibacakan Al-Qur'an dengerin. Kan abis Fatihah imamnya baca apa? Surah. Masa imam baca surah kita nggak dengerin malah sibuk baca Fatihah? Ini menurut versi mereka. Maka selama kedengeran bacaan imam, mereka nggak baca Fatihah. Yang wajib nggak wajib dibaca, yang sunnah pun kagak sunnah dibaca selama kedengeran. Berbeda kalau nggak kedengeran, udah dengeran. Berbeda dengan mazhab kita Imam Syafi'i. Mau makmum mau imam wajib baca Fatihah. Mau kedengeran kagak kedengeran. Cuman resikonya emang begitu. Di mana-mana kita habis selesai ngedengerin Fatihahnya imam, imam sibuk baca surah, kita sibuk baca Fatihah. Sibuk masing-masing urusannya tuh. Makanya ada ulama yang ngasih jalan tengah, cuman jarang dipraktekin di kita. Yaitu setelah imam baca Fatihah, imam diam seukuran Fatihah, tapi diamnya ini bukan diam, baca surahnya pelan seukuran Fatihah, baik surah yang lain atau surah yang dibaca cuman pelan dulu dibaca nggak kedengeran. Tas seukuran Fatihah baru dikencengin. Misalnya baca duha, waladdallin amin, imam diam, bacanya pelan, bismillahirrahmanirrahim, wadduha walaili sajada ma wadaka rabbuka, pelan tuh. Pas udah syukuran Fatihah contohnya wa wajadaka dhalam fahada, dikencengin tuh. Itu kalau jalan tengahnya, cuman di kita kagak umum dilakonin tuh di luar. Ini kalau kita lagi di luar, imam berhenti lama tiba-tiba di tengah, berarti udah baca di awalnya pelan, bismillahnya segala macem tuh. Kalau kita dipraktekin nggak biasa. Walaupun dipraktekin biasanya ngegerutu, pakai diem lagi, pakai diem lagi, lama banget kalau kita mah gerutu, mau bawaan buru-buru kalau kita sholat tuh. Ujung-ujungnya bisa negatif thinking, wah nggak baca bismillah langsung aja wa wajadaka dhalam tuh. Padahal baca cuman pelan tuh, solusi aja menyikapi perbedaan pendapat tuh. Dalam mazhab kita wajib imam ataupun makmum baca Fatihah. Wal munfaridu, juga terlebih orang yang sholat sendiri. Wal basmalatu ayatun minha wa min kulli suratin ghairi baraatin, dan kalimat bismillah termasuk ayat dari Fatihah, termasuk dari ayat dari Fatihah menurut mazhab kita juga. Nah, beda kalau Maliki, bismillah bukan termasuk Fatihah. Mereka Fatihah dari alhamdulillahi rabbil alamin tuh. Sebab hadisnya apabila hambaku memuji kepadaku, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala, maka Allah berkata, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Mereka mengambil dari dalil hadis riwayat Imam Bukhari kalau nggak salah tuh, ngulainya dari alhamdu bukan dari bismillah. Tapi walaupun mereka berpendapat bismillah bukan ayat Fatihah, tetap sepakat Fatihah itu sab'ul masani, 7 ayat.
7 ayat sama. Lah kan bismillah bukan ayat Fatihah, bedanya di mana? Tuh. Bedanya di akhir. Kalau di akhir kita siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu satu ayat. Tuh. Kalau mereka siratal ladzina an'amta alaihim ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin baru ayat ke-7. Tuh, baru ayat sama-sama 7 ayat idem. Makanya kalau kita termasuk ngambil pendapat mazhab Syafi'i, bismillah termasuk ayat Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, jangan berhenti, nyambung kalau bisa tuh, kecuali satu ngap kagak kuat atau kegemukan atau udah tua. Kalau udah tua udah dia maafin aja dah, udah dia dimaafin aja, udah kagak kuat, nah berhenti dah tuh. Kalau masih kuat nyambung siratal ladzina an'amta alaihim ghairil sampai satu ayat. Sebab kalau berhenti di situ menandakan ayat ke-6, ntar jumlah ayatnya jadi 8, jadi 8 karena kita pakai bismillah tuh. Itu perbedaannya masalah bismillah. Cuman terkadang ketika kita di luar ada imam tidak baca bismillah. Saya pernah bertanya sama guru, ya tergantung dia imamnya. Kalau seandainya habis takbiratul ihram dia langsung baca Fatihah, maka kita mufarokoh, Allahu akbar alhamdulillahi udah pasti nggak baca bismillah dia tuh. Beda dengan persepsi kita, bismillah tuh termasuk wajib tuh. Berarti kalau anda bismillah nggak dibaca kagak sah Fatihahnya, maka nggak boleh diikutin. Tapi kalau pakai diem dulu jeda, Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin, kayak di Arab-Arab tuh kan diem dulu tuh. Nah husnuzon, positive thinking, bismillahnya bacanya pelan, ikutin terus, lanjut katanya tuh. Jarang yang langsung Allahu akbar jarang, pasti ada jedanya, nggak lama, walaupun kagak lama. Ada kemungkinan di situ dia baca bismillah secara secara pelan, secara rahasia. Wa min kulli suratin ghairi baraatin, dan juga Fatihah juga dalam mazhab kita termasuk surat Fatihah juga termasuk setiap surah sekalipun, selain surah Baro'ah alias surat apaan Baro'ah? At-Taubah. Nah, surat At-Taubah Baro'atun karena diawali dengan kalimat Baro'ah tuh. Nah kalau Baro'ah menurut Imam Ibnu Hajar, kalau di awal sengaja ini ya, sengaja atau sengaja sama aja. Ini sengaja baca bismillah haram tuh menurut Imam Ibnu Hajar kalau sengaja. Tapi kalau jatuhnya di tengah-tengah kita baca bismillah surat Baro'ah atau At-Taubah makruh tuh kalau sengaja. Tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa, namanya juga nggak sengaja. Tapi kalau menurut Imam Romli, kalau di awal membaca baca bismillah surat Baro'ah makruh tuh kalau sengaja. Tapi kalau di tengah-tengah sunnah. Mendingan yang kedua kita ambil pendapatnya, sunnah itu kalau sengaja. Kebanyakan kita lupa, jadi jangan ketakutan. Banyakan ada yang cerita tuh, saya kok baca surat At-Taubah udah dah, saya mendingan abisin dah daripada ntar baca bismillah. Lah emang apa? Emang dosa? Lah kagak dosa kan di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu dua pendapat, makruh sama sunnah. Itu pun kalau sengaja tuh. Yang versi haram makruhnya itu di awal. Kalau sengaja, kebanyakan kita kagak sengaja, kebanyakan lupanya orang, kebanyakan pikiran, gak jadi potong, jadi kebanyakan pikiran, jadi lupa mulu bawaannya, termasuk baca Fatihah tuh diantaranya. Surah masuk selain surat Fatihah pun baca bismillah. Cuman kalau di tengah-tengah ada yang nganjurin baca bismillah, ada yang enggak tuh. Jadi boleh-boleh aja pakai. Kalau di awal iya, kalau di tengah-tengah mau baca bismillah boleh, enggak juga boleh. Kalau di kitab nggak ada tuh Al-Quran. Kalau inti baca kitab, misalnya mau menerangkan tentang ayat Quran yang ada di tengahnya, nggak ada baca bismillah dulu, ditulis bismillah dulu di situ.
Misalnya mau menuliskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, musonif pengarang kitab nulis bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak ada bismillahnya, langsung aja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Why? Kenapa kunaon? Kenapa kok nggak pakai bismillah di tengah-tengah? Khawatir ada sangkaan ayat itu diawali dengan lafaz bismillah, padahal bismillah bukan termasuk ayat itu. Khawatir, makanya ditiadakan di tengah dengan bismillah. Jadi boleh aja kalau di tengah nggak pakai baca bismillah. Cuman kalau orang kita kalau udah biasa, seolah-olah kalau nggak biasa dianggap kagak biasa gitu, kagak biasa, rada beda, wah beda nih nggak baca bismillah, beda nih nggak baca bismillah, padahal boleh-boleh aja, namanya juga di tengah-tengah. Cuman mendingan kita ikutin adat yang berlaku. Tarkul adat muhkamatun itu bisa menghukumkan. Tarkul adat adawah, meninggalkan kebiasaan kadang-kadang menimbulkan konflik, permusuhan, timbul negatif, pikirannya makmum nyentar tuh. Jadi boleh-boleh aja kalau di tengah tuh. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak. Tapi di awal hukumnya sunnah, kecuali surat Baro'ah. Selanjut lagi masalah Fatihah. Wayajibu dan wajib tartibuha, mentertibkan Al-Fatihah. Baca menurut nazom yang ada. Diawali dengan lafaz bismillah. Lanjut tuh yang ada di Al-Qur'annya. Kagak boleh kita acak-acak kayak nomor pin tuh, mentang-mentang dari dulu udah apal alhamdulillah Fatihah diacak. Gue mau model baru dah, diacak-acak Fatihah, gue udah apal ini. Bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alhamdulillahirabbil alamin siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan pinter keblinger model begitu tuh, kagak sah. Ulang lagi di awal tuh. Fatihah kagak boleh diacak-acak, walaupun acakannya bener per ayat tetap aja tekenging, kagak boleh hukumnya tuh. Mesti tertib mushaf yang berlaku. Watawaliha, dan sambung menyambung, habis satu ayat nyambung satu ayat yang lain, satu kalimat nyambung kalimat yang lain. Fa in sakata biha amdan watola, apabila diem di tengah-tengah bacaan Fatihah sengaja, watola dan diemnya tuh lama, au kosoro atau pendek, wa kosodakot al kiroati, dan bermaksud memutuskan bacaan Fatihah, au khollalaha bizikrin, atau menyelang Fatihah dengan zikir, au qiraatin min ghairiha, atau bacaan dari selain Fatihah, mimma laisa min maslahatis salat, dari selain maslahat salat, in qata'at qiraatuhu, terputuslah bacaannya, wa yasta'nipuha, dan wajib mengulang Fatihahnya. Jadi kalau di tengah Fatihah berhenti sengaja tapi lama, ini cerita berhenti sengaja lama. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, walaupun satu ayat, bininya ngeliwat, mau kemana tuh dia, dalam hati gitu tuh, rapi banget lah, berani-beranian dia keluar, nggak ada gue lagi sholat, lama banget tuh. Ulang lagi dari awal tuh, putus bacaannya karena lama bengongnya, diemnya lama dan sengaja. Ulang lagi dari awal. Satu, au qasura wa qasodakot al qiraati, atau pendek dengan maksud memutuskan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Udah dah, ulang lagi dari awal, kayaknya nggak kaci gue baca Fatihah. Wajib ulang lagi dari awal, kalau dalam hati nggak pengen ngomong ya, kalau ngomong mah batal sholat tuh. Ulang lagi dari awal bacanya. Berarti mutusin bacaan walaupun pendek tuh, berarti ulang lagi dari awal. Au khallalaha bizikrin au qiraatin min ghairiha mimma laisa min maslahatis salat, atau terselang oleh zikir selain yang nggak ada hubungan dengan sholat. Contoh bersin, Bismillahirrahmanirrahim
alhamdulillahi rabbil alamin. Hashim sunnah baca apa? Hah? Apa baca apaan? Alhamdulillah walaupun lagi sholat. Walaupun lagi sholat. Hashim alhamdulillah. Alhamdulillah walaupun lagi sholat. Ulang lagi dari awal. Tuh. Karena lafaz alhamdulillah ini zikir. Zikirnya nggak ada hubungan dengan sholat. Dia zikir buat bersin. Tapi walaupun masih disunahkan dilakukan ketika sholat. Cuman kita jarang kita nyebut alhamdulillah. Ogah perasaan batal pada kagak, masih sunnah. Teman memutuskan bacaan Fatihah, ulang lagi dari awal, karena terputus dengan sesuatu yang kagak ada hubungan dengan sholat. Wa in kana min maslahatis sholat, tapi apabila ada hubungan dengan sholat, contohnya kata minihi, seperti membaca aminnya imam. Biasanya kalau lagi sholat taraweh kan mau kagak mau kita imam Fatihah, kita Fatihah juga tuh. Sebab kebanyakan imam-imam kita adalah para pembalap, F1 semua, pembalap. Kalau nungguin Fatihahnya selesai kagak keburu Fatihah kita, otomatis konsekuensinya jangan ruku tuh, jangan ruku, nggak boleh, terusin Fatihah. Kenapa lu tadi diem? Bukan baca Fatihah, maka lebih baik baca Fatihah dah. Tuh, baca Fatihah. Nanti di bab tarawih ada penjelasan panjang lebarnya tuh. Ketika baca Fatihah, imam lagi baca Fatihah, kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imamnya udah waladdallin. Kita berhenti dulu, baca amin. Amin bareng. Berarti baca zikir. Tinggal terus. Ihdinas siratal mustaqim. Lah, nggak mutus? Kagak. Alasannya kenapa? Karena lafaz amin ini zikir yang ada hubungan dengan sholat. Nah, berbeda tadi ngucapin alhamdulillah setelah bersin, nggak ada kaitan dengan sholat, walaupun masih diperkenankan ketika sholat. Tuh. Kalau amin emang disunahkan dibaca ketika sholat. Tuh. Maka nggak putus, tinggal lanjut aja, tinggal lanjut bacaannya. Aupatihi alaihi in golato, atau ngajarin imam ketika salah, ngebenerin dengan niat zikir. Misalnya kita lagi baca tengah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya masih keder, wala ana wala antum wala ana wala antum wala ana, keder aja. Kalau imam keder begitu jangan diajarin dulu, tunggu dia nyerah. Tuh. Tunggu dia tinggi berhenti, berarti udah kadang-kadang nyerah. Udah ngibarin bendera. Nah, baru kita komen. Kita komenin, kita ajarin tuh dengan niat zikir. Nah, kalau ketika ngajarkan begitu kan berarti terputus Fatihah kita dengan bacaan. Bacaannya ada hubungan dengan sholat, maka tidak terputus, tinggal lanjut Fatihahnya. Au sujudit tilawatihi, atau terputus dengan sujud tilawah. Sujud tilawah, terputus sujud tilawah. Kalau putus sujud tilawah, contohnya kebetulan imamnya baca surat Iqra, kita lagi baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini udah selesai imamnya. Wasjud waqtarib, kan sujud tilawah tuh wajib ikut. Naik lagi ke atas, lanjut lagi Fatihah kita, siratal ladzina an'amta alaihim. Lah, putus lama banget, nggak apa-apa. Emang kenapa nggak apa-apa? Keputusnya dengan sesuatu yang ada hubungan dengan sholat, tuh alasannya. Jadi nggak perlu diulang lagi kalau keputus yang ada hubungan dengan sholat. Wa nahwiha, dan seumpama yang lainnya. Contohnya keputus ketika berdoa meminta rahmat. Kan setiap mendengar ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan rahmat, kita kan sunnah berdoa. Contohnya yudakhilu mayyasha fi rahmatihi. Misalnya Allah berfirman, Allah memasukkan bagi orang yang Allah kehendaki di dalam rahmatnya. Maka sunnah kita berdoa,
Allahumma adkhilna fi rahmatika, ya Allah masukkan kami di dalam rahmatmu. Nah, itu kan doa. Padahal kita baca itu di tengah-tengah Fatihah, nggak putus Fatihah kita, tinggal lanjut. Karena ini dianjurkan ketika sholat. Atau ayat azab, pokoknya ayat-ayat yang berkaitan dengan azab. Berarti contohnya wazzalimina addalahum azaban alima, dan terhadap orang-orang yang zalim Allah persiapkan bagi mereka azab yang pedih. Itu surat apaan tuh? An-Saitua, saya lupa lagi. Maka sunnah kita berdoa tuh, Allahumma ajirna min azabika, ya Allah singkirkan kami dari azabmu. Tuh kan sunnah. Cuman berkaitan dengan doa ini kalau kita paham maknanya. Jangan membaca doa-doa aja, baca doa aja. Entah nyeritain wudhu lo doa begitu lagi. Pagsilu wujuhakum Allahumma ajirna minan, lah apaan, nggak nyambung. Orang lagi ayat wudhu diceritain doa. Ini kalau paham maknanya. Termasuk pertanyaan Allah yang berkaitan dengan kekuasaannya. Contoh yang umum ayat surat Watin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah sebijak-bijaknya zat yang menghukumi? Kan sunnah kita baca bala wa ana ala zalika minas syahidin. Bala enggi nya iya, dan saya termasuk orang yang menjadi saksinya. Tuh sunnah. Tapi sekali lagi kalau paham, kalau paham dan apal doanya. Ini berkaitan dengan sholat, maka tidak memutuskan bacaan Fatihah. Itu pengecualian. Selanjutnya, wa in kana wa sakata au zakaro nasian. Beda kalau diam dan zikir karena lupa, lam tan koti, maka tidak terputus. Nah, itu tadi kalau diam zikirnya karena sengaja, beda karena lupa. Lupa, kelupaan, keceplosan, namanya juga orang manusia sering lupa. Sering lupa. Misalnya dia lagi sholat, alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, ada yang kaget, astagfirullahaladzim, zikir kaget, keceplosan, nggak perlu diulang, tinggal lanjut, karena nggak ada unsur kesengajaan. Kalau sengaja ulang lagi dari awal Fatihahnya. Walau taroka minha harpan, apabila seseorang meninggalkan dari surat Fatihah satu huruf, au tasdidatan atau satu tasdid, au abdala harpan biharpin, atau mengganti satu huruf dengan huruf yang lainnya, lam tasih, maka tidak sah apa qiraah Fatihahnya. Apabila seseorang meninggalkan satu huruf Fatihah, huruf Fatihah ada berapa ya? Huruf Fatihah termasuk yang ditasdid kan dihitung dua, ada 156 huruf. Kalau kalimat malikinya itu memakai alif dipanjangkan, maliki yaumiddin, 156. Tapi kalau malikinya dipendekin, dihilangkan alifnya, maliki yaumiddin, jadi 155. Tuh kan maliki bisa dua kalau Fatihah, bisa maliki yaumiddin, bisa maliki yaumiddin. Ada sebagian ulama termasuk Imam Ghazali menganjurkan yang panjang dibaca rakaat pertama, yang pendek dibaca rakaat kedua, karena ada keanjuran rakaat pertama lebih panjang dibaca rakaat kedua. Ada anjuran aja, maliki yaumiddin, ntar rakaat kedua maliki yaumiddin, boleh dua-duanya. Cuman kalau malikin nas, surat An-Nas, wajib biiskotil alif, alifnya dihilangin, jangan dipanjangin. Kalau malikin nas nggak gaul gitu, malikin nas. Nah, kalau malikin nas pendek, itu surat An-Nas bedanya tuh. Selanjutnya, apabila seseorang menghilangkan satu huruf dari 156 atau 155 huruf surat Fatihah, diilangin satu aja, nggak sah tuh.
kagak sah Fatihahnya. Contohnya yang paling banyak allazinan amta, allazinan amta. Apaan yang dihilangin tuh? Hamzanya, hamzanya ama waw. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Wawunya hilang. Maka kagak sah Fatihahnya. Tuh. Otomatis sholatnya juga kagak sah kalau Fatihahnya hilang. Karena Fatihahnya kagak sah. Au tasdidatan, atau tasdidnya dihilangin. Tasdid satu huruf yang bertasdid seperti dua huruf. Menghilangkan tasdid sama aja menghilangkan satu huruf. Wabil khusus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka tanpa tasdid itu enggak sah bacaannya. Bahkan kalau diyakinkan bisa menjadi kufur, bukan batal doang sholatnya. Kenapa? Karena merubah maknanya bisa menyebabkan kekufuran kalau diyakinin, tapi nggak ada kayaknya di kita. Kenapa? Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya kan kalau pakai tasdid, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tapi kalau dihilangin tasdid, iyyaka artinya dau, cahaya. Kepada cahaya kami menyembah, kepada cahaya kami minta pertolongan. Minta sono PLN biar diturunin listrik, turunin listrik harganya tuh. Berarti itu menyembah cahaya tuh. Kalau diyakinin bisa keluar dari agama Islam tuh, bisa keluar dari agama. Kalau tapi kagak, kebanyakan di kita, kebanyakan karena kebodohan, kagak dibaca tasdidnya, nggak sah bacaannya. Selanjutnya, au abdalah harpan biharpin, atau mengganti huruf, satu huruf dengan huruf yang lainnya. Contohnya yang paling banyak di kita, ha dengan kaf, jauh banget ya jauh banget. Alkamdu tuh yang paling banyak tuh, sebagian masyarakat kita tuh masih yang ada, sebagian daerah tuh alkamdu tuh, alkamdu. Kemudian ain diganti eng, kagak ada Arab eng. Ngalamin tuh, ngalamin apaan? Ngalamin, ya model begitu kagak sah. Yang umum paling banyak di kita, ro diganti lam bagi yang cadel. Allahmanillohim tuh. Kalau memang dia mampu belajar dan mampu merubah, kagak sah bacaannya, kagak sah sholatnya. Tapi kalau emang kagak bisa, emang lak-lakannya dari sono dicun up udah begitu tuh, seperti orang yang cadel, Allahmanillohim, sah buat dia tuh, sah buat dia. Tapi kagak boleh jadi imam kalau makmumnya fasih dengan dapat ro, walaupun bininya sendiri, nggak boleh tuh. Bininya sendiri, juninya sendiri tuh, bininya sendiri nggak boleh dijadi imam. Kalau mau jadi imam, cari yang 11-12 tuh. Mukanya dulu ada ibu-ibu nanya, saat laki saya cadel, saya kagak cadel, berarti saya nggak boleh berjamaah sama laki saya? Ya kagak boleh, kesianan dong, dia kan kepala rumah tangga, nggak bisa berjamaah sama bininya. Kalau lu mau kesianan sama dia, suruh aja kawin sama bini yang cadel, sama yang bini yang cadel. Jadi 11-12 dia tuh, suruh kawin lagi sama bini yang cadel. Bininya Allahman, lakinya juga Allah, jadi 11-12. Nah itu boleh dah tuh berjamaah, berjamaah tuh. Tapi kalau cacatnya beda kagak sah. Tuh. Lakinya Alkamdu, bininya Allahman, kagak sah. Tuh. Sebab bininya mampu menyebutkan Alhamdu. Tuh. Maka kagak sah. Ini kalau cadelnya, kalau cacatnya sama tuh. Selanjutnya, wa iza qala, dan tatkala berkata siapa orang yang sholat ketika membaca Fatihah, waladdallin, lafadz waladdallin, qala, maka sunnah ia mengucapkan
amin, lapaz amin. Amin bukan termasuk ayat Fatihah, ya, bukan. Kesunahan aja, lapaz amin bisa dibaca 4 macam, cuman sekedar tahu aja. Dipanjangkan hamzahnya, mimnya ditahfif amin. Boleh juga hamzahnya dipendekin, mimnya ditahfif amin. Boleh juga dipendekin, mimnya ditasdid amin. Boleh juga diimalahkan, wadduhe amin. Tapi yang keempat jangan dipakai ya, bahkan pakai. Tak berubah, berubah gambarnya di kita, nggak boleh. Itu mah buat sebagian tuh. Walaupun sah-sah aja, sah-sah aja. Yang enaknya emang udah dipatokin, panjangin aja hamzanya biar serasi kurnya itu, biar sama baik suaranya tuh. Coba dah kalau yang barisan depan dipanjangin, pendek, yang belakang dipendekin, kagak enak kedengerannya. Yang depan belum selesai masih yang atuh udah min, udah gak enak. Makanya panjang-panjang semuanya, pendek-pendek semua tuh. Di kita umumnya dipanjangin hamzahnya, ditahfif amin. Walaupun boleh 4 macam, amin, 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 amin. Amin itu 4, tapi yang keempat jangan dipakai ya, cuma sekedar tahu aja tuh. Itu diantaranya sunnah mengucapkan amin, yang artinya istajib du'ana, perkenankanlah doa kami. Kenapa kok sunnah? Karena di lafaz surat Al-Fatihah itu ada doa di akhirnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Maka sunnah ngucapin amin, perkenankanlah doa kami. Ini baik lagi sholat atau di luar sholat, idem sama aja tuh, sama aja. Sunnah ngucapin mau sholat atau di luar sholat, sunnah mengucapkan kalimat amin. Secara nggak langsung juga Allah mengajarkan etika berdoa tuh. Doa di akhir Fatihah, di awalnya kan semuanya madhun wasana, memuji dan menyanjung Allah dari lafaz bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sana. Maka di ujungnya baru doa tuh. Berarti ngedoa juga mesti begitu biar diijabah. Ada memujinya, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, contohnya. Ada nyanjungnya, nyanjung kepada Allah, Allahumma lakal hamdu wa minkal mustaka dan lain sebagainya. Kemudian baru kalau dua doa, cuman ditambahkan dengan sholawat baru doa tambahannya. Itu secara nggak langsung mengajarkan etika kita berdoa. Lafaz amin hukumnya sunnah dibaca, tapi sirron secara pelan, pisiriyah kalau sholatnya pelan, wajahron pil jahriyah, dan dikeraskan ketika bacaannya dikeraskan. Jadi menyesuaikan sholat. Kalau sholat zuhur asar ya pelan-pelan juga. Sholat maghrib isya subuh 2 rakaat awal kencang ya kencang juga aminnya, nyesuaiin kondisi sholatnya. Wa yu'amminul ma'mumu jahron muqorinan li ta'mimi imamihi pil jahriyah, dan sunnah bagi makmum mengeraskan suara membaca amin, mengiringi amin imamnya ketika imam membaca surah dikencangkan. Jadi ketika amin imamnya ini sholat maghrib isya dan subuh 2 rakaat awal, membaca amin dikencangkan, waladdallin amin, kita bareng juga ngikut dengan harapan malaikat membarengi amin kita, diampunin dosa kita. Dosa kita diampunin, dosa kita itu diantaranya. Wa yu'amminu sanian li parogi fatihatihi, kemudian amin lagi kedua kali setelah selesai Fatihah. Jadi kalau berjamaah itu 2 rakaat awal maghrib isya sama subuh, satu sunnahnya amin bareng ngaminin Fatihahnya imam, yang kedua kan kita baca Fatihah lagi, sunnah amin lagi, double aminnya tuh, insya Allah double juga pahalanya tuh.
wa yu'amminu summa yundabu li imamin wa munfaridin. Kemudian disunahkan bagi imam dan orang yang sholat sendiri fir raqatil ula wasaniyati pakot, di rakaat pertama dan rakaat kedua saja, ba'dal qiraati ba'dal fatihati, setelah membaca Fatihah, qiraatu suratin kamilatin, sunnahnya membaca surah yang sempurna, satu surah sempurna, walaupun itu pendek, katanya walaupun itu pendek, walaupun dapat kesunahan hanya beberapa ayat doangan, walau satu ayat doangan dapat, kalau untuk hanya sekedar kesunahan. Kalau mau belagu boleh aja menurut tuh. Jadi kalau berjamaah ya sama temen, waladdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Al-Baqarah nih kata temennya, Allahu akbar, alif lam mim doang tuh. Ya dapat aja bakal lu cerita, walaupun satu Yasin misalnya, Qaf, Allahu akbar. Kalau seandainya cuman kebangetan, terlalu ngirit, ntar pahalanya juga diirit, rezekinya juga ngirit karena demen yang ngirit-ngirit tuh. Itu diantaranya kesunahan, tapi utamanya satu surah full, walaupun surahnya itu pendek tuh, paling kagak juz amma yang kita baca, yang kita apal, walaupun gacuan kita ulang-ulang, kul ya kulhu, atau palak binas, palak binas kalau kata emak-emak tuh, kul a'udzu birabbil falaq sama kul a'udzu birabbin nas tuh. Itu dah gacuan cecer, itu juga nggak apa-apa daripada kagak sama sekali yang kita baca. Itu sunnah anjurannya. Cuma wa yundabu li subhin, disunahkan kalau sholat subuh, wa zuhrin, dan sholat zuhur, subuh dan zuhur, tiwalul mufassali, satu surah yang agak panjang, paling kagak Al-Hujurat sampai surat amma yatasaalun. Kalau subuh masih dimaklum, kalau zuhur kayaknya bubar nih, bubar lama banget tuh. Al-Hujurat sampai amma yatasaalun itu bicara kesunahan dari ulama kita, anjuran itu. Al-Hujurat subuh dengan amma yatasaalun tuh. Kita mah baru wasama iwat torik aja udah ngegerutu, wasama iwat torik, waduha kayak enakan dikit tuh. Kebanyakan tuh kalau subuh itu wa al-hujurat sampai amma yatasaalun kalau bisa, kalau emang apal tuh. Kemudian adapun kalau asar wa asrun wa isaun, dan sholat asar dan isya, ausatuha, pertengahannya, asar sama isya pertengahannya itu dari amma sampai waduha tuh, dari amma sampai waduha tuh. Wa maghribun kisoruhu, maghrib paling bontot tuh, dari waduha sampai anas tuh, sampai anas katanya tuh, alam nasroh ke bawah, dah tuh. Itu kalau maghrib. Kalau maghrib itu bicara keutamaan kesunahannya, walaupun surah apapun dan tetap dapat kesunahannya. In rodiya bitiwalihi wa awsotihi ma'mumuna mahsuruna wa illa khoppapah. Apabila ridho dengan dipanjangkan dan pertengahan, makmum yang terbatas yang ridho. Kalau tidak demikian maka diringankan. Jadi boleh-boleh aja kalau maghrib dipanjangin, isya lebih panjang, zikir melebihi 3 kali, tapi dengan catatan satu, tempatnya khusus, bukan tempat lalu lalang kayak masjid kita, tempat khusus di dalam, di musola di dalam, yang bukan untuk orang tempat singgah. Makmumnya terbatas, dia orang aja, dan pada rela kalau dipanjangin. Ini kita panjangin nih ya bacaannya ya, zikirnya juga jangan 3, 5 atau 11 tasbihnya setiap tasbih, nah panjangin dah tuh. Tapi kalau emang tempat umum atau pada kagak relo atau pada ngegerutu, SNI aja, standar nasional Islam aja dah, standarnya aja tuh. Itu diantaranya kalau seandainya kade ngegerutu atau tempat bukan tempat umum.
atau tempat-tempat singgah. Maka pertengahan aja, standar nasional Indonesianya berapa, nah segitu aja udah tuh. Kayak tadi yang disebutkan tuh, ukuran subuh ame zuhur standarnya al-hujurat ama amma. Kalau di bawah dispensasi itu udah enak, udah enak dah tuh. Standarnya isya ame asar apaan, amma sampai wadduha. Di bawahnya dispensasi lagi, keringanan lagi, enak buat kita, lebih cepat. Maghrib standarnya duha sampai wadduha sampai anas tuh. Itu standarnya, ukuran kesunahannya. Selanjutnya summa wa asrun wali subhil jum'ati, dan untuk sholat subuh hari Jumat alif lam mim tanzil wa al-hata wa hal ata. Surat apa nalatayo? Al-Qamar. Alif tanzil itu ayat as-sajadah, dan surat Al-Insan, Al-Qamar, Al-Insan. Kemudian tuh dua ayat khususnya alif lam mim tanzil itu yang dicecer dah tuh, yang dicecer ketahuan banget agak apalnya alif lam mim tanzil ama hal ata, walaupun makmumnya pada ngegerutu bodoh amat. Itu kesunahan yang sangat dikuatkan. Jadi nggak peduli mau ngegerutu kek, mau ada yang komplain kek, lu pindah sono dah. Kalau emang kagak mau, agama emang sunnah, emang sunnah tuh. Kan ada yang model begitu dulu, habis pulang ziarah sama anak muda, pas Jumat tuh, udah di masjid sini nih, ada yang inget, oh iya subuh hari Jumat pindah ke musola, lama dibaik lagi pindah ke musola, karena tahu kebiasaannya baca alif lam mim tanzil tuh. Emang kesunahan, itu kesunahan dikuatkan sampai walaupun makmumnya itu nggak terbatas tempat singgah dan pada kagak rela, masih tetap sunnah dibaca, walaupun 99% ngegerutu tetap aja sunnah tetap dibaca kalau ada yang apal atau yang mau baca. Wasunnatul wali sunnatil maghribi wali sunnatis subhi wa raq'atayit tawaf wal istikharah kuliah ayyuhal kafirun wal ikhlas. Untuk sholat sunnah maghrib ba'diyah maghrib, sunnah subuh, sunnah pajar, eta keneh sami mawon dia juga. Warok atayit tawab, 2 rakaat tawab, dan sholat istikharah kuliah kulhu, sunnahnya tuh habis maghrib kan 2 rakaat tuh kuliah kulhu, bukan maghribnya. Kalau maghribnya anjurannya habis kuliah bukan kulhu, apaan? Iza jaa, tertib mushaf tuh. Yang kuliah kulhu itu ba'diyah maghribnya 2 rakaat setelah maghrib kuliah kulhu. Sholat sunnah subuh, sholat sunnah istikharah, kemudian juga ada lagi sholat sunnah tawaf, kemudian juga ada juga anjurannya sholat sunnah duha. Kalau emang kagak apal tuh sholat wadduha dan lain sebagainya kuliah kulhu. Bahkan ketika kita pergi-pergian jauh, OTW kemana nih jauh nih, ukuran dianjurkan diperbolehkan jamak qashar. Itu semua sholatnya kuliah kulhu, sebagian ulama nganjurinnya sampai subuhnya aja kuliah kulhu tuh. Ini biar tahu, kadang-kadang ada yang ketika baca kuliah kulhu diprotes imamnya, nggak apal yang lain apa kuliah kulhu mulu, lagi pergi-pergian, berarti kagak ngaji dia, kagak ngaji tuh. Kalau lagi pergi jauh begitu cecer aja kuliah kulhu, sampai subuhnya juga kuliah kulhu. Kenapa? Karena emang beda sholat di rumah sama lagi dalam perjalanan. Kita aja bawaannya rada begah sholat di perjalanan tuh, pengennya buru-buru ngasih dispensasi, makanya ada qashar. Begitu juga dengan sholat aja diringkes, apalagi surah. Maka itu ada anjuran kuliah kulhu, sekedar tahu walaupun jarang kita praktekin. Kenapa jarang dipraktekin? Karena jarang jalan-jalan tuh. Insya Allah kita lanjut pembahasan Fatihah pada 2 minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak ragibun fi ridak mustaslimun liqadak faktubni min auliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.